Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Kisruh soal tumpang tindih klaim kekuasaan yang meliputi Laut Natuna Utara ini memuncak pada akhir Desember 2019, saat kapal nelayan asing dari Cina yang diduga menyerbu perairan Natuna beredar di media sosial Indonesia. Menurut diplomat tersebut berawal dari sebuah organisasi nelayan bernama Lubuk Lumbang. Kelompok itu mengatakan para nelayan diusir oleh penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada akhir Oktober 2019. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita Zona Jakarta yang berjudul, "Pakar Militer Cina Larang Negaranya Ganggu Jakarta, Indonesia Punya Modal Jadi Superpower." Seperti apa superpower yang dimaksud sehingga Laut Natuna kembali aman seperti sedia kala? Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Mari sama-sama kita simak berita ini lebih lanjut. Dikutip zonajakarta.com dari BBC, video tersebut menjadi fokus nasional setelah diberitakan oleh media Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memprotes Cina masing-masing pada 30 Desember 2019 dan 2 Januari 2020 terhadap aktivitas ilegal fishing Cina di Natuna. Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas, menuduh kapal nelayan Cina berulang kali menyusup ke perairan Kepulauan Natuna milik Indonesia pada akhir Desember 2019, di bawah pengawalan kapal penjaga pantai Cina, dan mengatakan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut dan mengirim sejumlah kapal perang dan pesawat militer ke daerah itu untuk mempertahankan kedaulatan. Kala itu, situasi tegang menyelimuti Natuna, Indonesia. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan Al Jazeera, yang berjudul Dilema Jakarta, Bagaimana Negara Islam Terbesar Menjadi Arena Konflik Antara Amerika dan Cina, yang diterbitkan pada awal bulan Mei 2022. Media berbahasa Arab itu mengungkap awal mula perseteruan Indonesia dan Cina di tahun 2019 silam. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan Pulau-Pulau Natuna Indonesia, karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi lautnya sendiri, mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya, sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan. Menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktik terakhir di kawasan ekonomi Pasifik, yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina. Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut, dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16, dan juga mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu, tetapi ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu, menembusnya, tulis Al Jazeera. Nyaris 3 tahun setelah insiden yang bisa memicu perang itu terjadi, pengamat militer Cina rupanya kini mengharamkan negerinya menyentuh Jakarta. Pengamat militer asal Cina, Luo Yongkun juga memperingatkan agar jangan ganggu Indonesia.
Karena Indonesia punya SDM menyerupai Cina dan sangat mungkin menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan perekonomian terbesar maka pertahanan Indonesia juga pasti akan meningkat pesat. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar, dan ambisi ini selalu ada, ujar Luo dikutip dari Sohu, 12 Februari 2022. Walau masih ada kekurangan di industri pertahanannya, tapi secara wilayah, geografis hingga perkembangan ekonomi Indonesia punya modal kuat jadi superpower. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar, tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional jelasnya. Luo yakin bila Indonesia sudah memaksimalkan semua potensinya, maka pertahanan nasional negara itu bakal cepat dimodernisasi. Hasilnya otot militer Indonesia akan sangat kuat. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional, papar Luo. Sohu.com juga menyebut pembelian fregat Frame dan Arrowhead menyulap armada Indonesia mempunyai kekuatan pukul tambahan. Fregat baru yang disebutkan di atas dilengkapi dengan radar array bertahap, sistem peluncuran vertikal dan berbagai jenis rudal, dan memiliki kemampuan pertahanan udara, anti kapal dan anti kapal selam yang kuat. Fregat baru ini umumnya memiliki bobot perpindahan penuh lebih dari 6.000 ton, jauh melebihi fregat yang beroperasi aktif Angkatan Laut Indonesia, dan memiliki kemampuan tempur laut yang kuat, jelas Sohu.com. Salah satu syarat Indonesia memiliki militer yang kuat untuk menangkal agresi maritim Cina di Natuna Utara cuma satu, yakni dukungan sepenuh hati seluruh masyarakat kepada pemerintah untuk memperkuat pertahanan.